Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5 tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 3 pengaruh kalor terhadap kehidupan, pembelajaran 2. Coba lihat di sini teman-teman, ada tremos. Apakah kalian tahu tremos dan apakah kalian pernah memegang tremos? Nah, di sini ada sejarah tremos. Kalian bisa membacanya sendiri ya. Tremos itu diciptakan pada tahun 1902 oleh James Dewan. Pada saat itu, ia ingin menjaga suhu minuman agar tetap hangat. Nah, oleh karena itu dia menciptakan tremos. Pada bacaan tadi ada 3 paragraf. Nah, kita disuruh untuk mencari kalimat atau hal-hal penting di setiap paragrafnya. Pada paragraf yang pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Di sini saya menuliskan banyak sekali kalimat. Kalian bisa memilih salah satu. Di sini saya sangat menyarankan untuk nomor 1 yang dipilih ya teman-teman. Hampir semua keluarga memiliki tremos di rumahnya. Pencipta tremos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewan. James Dewan menemukan cara membuat botol hampa udara yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya tremos. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kalian bisa memilih nomor 1. Rangkailah kalimat-kalimat yang berisi informasi penting dari paragraf di atas menjadi sebuah tulisan satu paragraf yang menggambarkan isi bacaan. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Hampir semua keluarga memiliki tremos di rumahnya. Tremos adalah suatu benda yang biasanya berbentuk tabung. James Dewan adalah pencipta tremos pertama kali pada tahun 1902. James Dewan menemukan cara membuat botol hampa udara yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya tremos. Botol hampa udara buatannya sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan London. Apa fungsi dari tremos? Tremos itu digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas. Apa saja bahan yang digunakan untuk membuat tremos pada masa itu? Bahan yang digunakan pada masa itu adalah botol hampa udara, merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat. Nah, tremos zaman dulu dengan tremos zaman sekarang itu beda ya teman-teman. Tremos zaman sekarang makin berinovasi, modelnya makin canggih dan makin bervariasi. Tapi kegunaan dan barang-barang atau partikel-partikel penyusunnya tetap sama. Gambarlah bagian-bagian tremos sesuai bacaan di atas. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Ini hampir sama dengan gambar pada bacaan halaman 146. Saya akan memperbesar. Nah, di sini ada penutup gabus, lapisan perak, dan ruang hampa. Ini seperti gambar tremos zaman dulu ya. Lalu, apa saja benda di sekitarmu yang menggunakan prinsip yang hampir sama dengan tremos? Jaket dan selimut. Jaket dan selimut itu menjaga badan kita agar tetap hangat, tidak kedinginan. Penggunaan benda konduktor dan isolator. Apakah kalian masih ingat kemarin kita sempat mempelajari tentang konduktor dan isolator? Konduktor itu adalah penghantar panas yang paling baik, sedangkan isolator itu tidak bisa penghantar panas atau tidak bisa menghantar panas. Kurang lebih seperti itu. Ini bisa kalian baca sendiri pada halaman 148.
Panci itu termasuk konduktor, sedangkan selimut termasuk isolator. Nah, pada bacaan tadi ada 4 paragraf. Kita disuruh untuk menuliskan kalimat-kalimat yang mewakili isi bacaan per paragrafnya. Saya akan memperbesar di sini. Isi dari paragraf pertama tadi adalah panas dapat berpindah melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Paragraf kedua, selimut dan panci memanfaatkan fungsi konduktor dan isolator. Selimut isolator, panci konduktor. Lalu panci terbuat dari bahan logam. Nah, dari bahan logam itulah kenapa panci bisa disebut konduktor, karena penghantar panas. Lalu pada paragraf keempat, mesin mobil dan motor terbuat dari bahan-bahan yang dapat menghantar panas. Pada mesin mobil dan mesin sepeda motor itu banyak sekali benda-benda dari logam, dari tembaga, dari besi, dan lain sebagainya. Nah, benda-benda seperti logam, tembaga, besi itu penghantar panas ya, atau biasa kita sebut dengan konduktor. Nah, setelah itu, ini kita disuruh untuk mengisi diagram ini sesuai dengan bacaan penggunaan benda konduktor dan isolator. Di sini saya akan memperbesar. Nah, seperti ini. Bagian tengahnya kalian tulisi penggunaan benda isolator dan konduktor. Kalian bisa membulak-balik sama saja. Lalu kita akan membahas yang atas terlebih dahulu ya. Kolom yang atas. Nah, pada paragraf pertama tadi isinya tentang panas dapat berpindah melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Beberapa barang memanfaatkan benda sebagai konduktor atau isolator. Lalu pada paragraf kedua, selimut dan panci memanfaatkan sifat konduktor dan isolator. Selimut memerangkap panas yang keluar dari tubuh, sehingga badan terasa tetap hangat. Lalu pada paragraf ketiga itu panci terbuat dari bahan logam. Panci menghantarkan panas sampai ke makanan. Pegangan panci bersifat isolator, sehingga kita tidak kepanasan ketika memegang panci. Lalu pada paragraf keempat, mesin mobil dan motor yang terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Nah, biasanya kalian pernah memegang knalpot sepeda motor. Nah, knalpot itu akan terasa panas ketika setelah sepedanya berjalan ya. Ketika mesinnya berjalan, knalpotnya juga akan panas. Nah, knalpot itu termasuk konduktor, teman-teman. Lalu, tapi jangan dicoba ya, itu sangat panas loh. Tuliskanlah pemahamanmu tentang isi bacaan dalam bacaan tulisan paragraf tersebut. Intinya kita disuruh untuk menuliskan seberapa paham kamu tentang bacaan halaman 148. Panas dapat berpindah melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Beberapa barang memanfaatkan benda sebagai konduktor atau isolator. Selimut dan panci memanfaatkan sifat konduktor dan isolator. Panci bersifat konduktor, sedangkan pegangan panci bersifat isolator. Mesin mobil dan motor terbuat dari bahan bersifat konduktor. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Kurang lebih seperti itu pemahaman saya. Kalau pemahaman kalian gimana? Nah, di sini kita disuruh ayo mengamati. Amati di sekeliling kalian, di sekolah kalian. Di sini ada 2 ya teman-teman. Yang pertama di sekolah dan yang kedua di rumah. Kita akan membahas terlebih dahulu yang di sekolah. Ada banyak sekali alat atau benda yang ada di sekolah ya.
Nah, misalnya gerbang besi sekolah. Nah, itu sifatnya konduktor, penghantar panas. Kegunaan gerbang besi sekolah adalah sebagai pagar keamanan sekolah. Lalu bel sekolah. Bel sekolah itu konduktor. Maaf, di sini saya pakai bel yang lonceng itu loh teman-teman. Yang terbuat biasanya dari besi. Nah, bel tersebut kegunaannya penanda waktu pergantian kegiatan di sekolah. Lalu ada keranjang sampah dari plastik itu isolator, tidak penghantar panas. Kegunaannya tempat sampah dikumpulkan. Kursi siswa itu isolator, tempat untuk duduk siswa. Meja guru itu isolator, tempat untuk menulis. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada barang lain atau benda lain kalian bisa tulis di sini ya. Misalnya ballpoint atau mungkin pintu atau yang lain ya. Lalu sekarang yang di rumah, apa saja sih benda atau alat yang di rumah? Nah, panci, itu konduktor, memasak dan merebus air. Setrika, itu konduktor. Di sini yang saya maksud setrika bawahnya itu ya teman-teman. Kalau yang pegangan setrika itu isolator, kalau yang bawahnya setrika itu konduktor. Kegunaannya merapikan pakaian. Selimut itu isolator, menjaga badan agar tetap sehat, agar tetap hangat. Pegangan spatula, isolator, mengambil masakan dari wajan. Termos itu isolator, menjaga air tetap panas. Lalu kesimpulan dari pengamatan tadi adalah panas dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Ketiga cara perpindahan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, ayo mengamati. Menggambar dengan menggunakan keterangan yang dibaca merupakan salah satu kegiatan menggambar cerita. Nah, apa sih itu menggambar cerita? Menggambar cerita adalah gambaran yang menceritakan suatu adegan peristiwa. Fungsinya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Buku gambar cerita sering juga ditemukan dalam buku cerita, majalah, dan buku pelajaran. Poster, brosur juga sering disertai gambar cerita agar menarik. Nah, contohnya seperti buku sampul kalian, buku tematik kalian. Itu termasuk gambar cerita ya. Cerita ada seorang anak yang sedang membantu ibunya memasak dan dia mengamati perpindahan panas yang terjadi antara kompor dan masakan ibunya. Kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada beberapa gambar teman-teman. Yang pertama ada gambar buku pelajaran. Yang kedua itu adalah majalah. Bisa juga itu novel ya, tapi di sini saya pakai yang majalah. Yang ketiga itu gambar poster atau slogan. Nah, mari kita akan mengerjakan yang gambar nomor 2 ya. Di sini saya akan merubah tampilannya seperti ini. Gambar cerita dari majalah. Ceritakan kesan yang kamu tangkap dari gambar cerita. Yang saya tangkap dari gambar tersebut adalah menceritakan gambar seorang anak yang menderita penyakit yang ganas, yaitu penyakit kanker. Perjuangan pantang menyerah Gita Sesa Wanda Cantika dalam menghadapi penyakit kanker yang dideritanya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ini ada tulisannya kok di bawah ini loh teman-teman. Kalau kalian lihat. Nah, surat kecil untuk Tuhan. Perjuangan Gita Sesa Wanda Cantika melawan kanker ganas. Nah, kurang lebih seperti itu. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya? Lalu yang kedua ini gambar poster. Ceritakan kesan yang kamu tangkap dari gambar cerita.
Nah, gambar ini menceritakan seorang ibu yang sedang memberikan obat kepada anaknya. Setiap anak harus berani minum obat agar cepat sembuh. Nah, tulisannya gini, berani yuk minum obat. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini seperti ajakan. Itulah gambar cerita. Lewat gambar kita bisa menceritakan sesuatu. Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, kata kunci dari teks penjelasan, kesimpulan isi teks, dan penjelasan. Yang kedua, benda-benda yang dapat bersifat mempercepat dan menghambat perpindahan kalor. Yang terakhir, membuat clipping untuk mengidentifikasi ciri-ciri gambar cerita. Ketika teman-teman ada saran, kurang paham, atau mungkin saya salah pengucapan atau mungkin salah ketik, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.